500.000 orang anggota yang diklaim PKI, yang diklaim yang diduga PKI itu dihukum secara tanpa peradilan gitu. Jadi semata-mata dia diklaim PKI, diduga anggota PKI terus dibunuh gitu loh. Rakyat Indonesia melihat hal seperti itu suatu hal yang tidak wajar. Kalau berada di posisi tersebut ya pastinya kita akan mencari kebenarannya. Dan ya bisa dibilang hukum yang ada ini tidak bisa memberikan jawaban yang pas kerabat korban gitu kan. Melihat abnormalitas yang terjadi, kita lawan, jangan hanya diam saja. Teman-teman sekalian di rumah sana, selamat datang di Marhenis Talks. Di sini saya Samuel Garina Pitupulu selaku pembawa acara podcast kali ini, dan di sini saya sudah kedatangan dua orang hebat nih, Marhenis hebat nih ya, dari Komisaris Besar Raden Wijaya. Tentunya silakan perkenalan Bung. Baik, kenalin, nama saya M. Fadil Sofian dari Komisariat Fakultas Hukum Universitas Wijayakesuma, Surabaya. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, saya Deksa Ramadhani dari Komisariat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakesuma, Surabaya. Oke, ini salah satu teman-teman dari Komisariat FKH dan Hukum ya, Bung ya? Oke, dan saya sendiri dari Komisariat Fisik Kemenlu WKS. Nah, oke, lanjut di podcast kali ini kita akan membahas tentang September Hitam, yang tentunya teman-teman nggak asing lagi nih tentang September Hitam. Langsung aja nih ya Bung ya. Bung di sini misalnya Bung Fadil ya. Kira-kira pertama kali mendengar sebuah kata September Hitam itu mulai kapan nih Bung? Kalau kita bicara secara historis mulai kapan itu, September Hitam ini kan sudah pada akhirnya menjadi isu pelanggaran HAM. Iya, betul. Kalau kita bicara September kan pasti isu yang ditarik adalah pelanggaran HAM di masa Orde Baru, juga kan pra kemerdekaan hingga reformasi. Nah, literatur tersebut ya memang ada, dan saya baca ya nggak tahu kapannya ya, cuman ya secara rasa semua mahasiswa itu pasti awam dengan September Hitam. Kalau Bung Deksa sendiri pertama kali mendengar kata September Hitam ini mulai kapan ya? Apakah ada tragedi yang membuat Bung Deksa ini selalu teringat akan September Hitam apa gimana? Kalau dari aku pribadi ya, pertama kali mendengar itu pastinya tidak tahu pasti kapan. Tapi ada satu tragedi yang sangat melekat gitu, yang mungkin teman-teman juga ketahui, salah satunya peristiwa G30 SPKI. Itu sangat melekat sampai dengan saat ini mungkin ya. Tapi ternyata setelah kita kulik lebih dalam, banyak yang terjadi gitu di bulan September. Iya, banyak banget tragedi ya Bung ya. Oke, kalau dari sini kan berarti kita sudah sedikit mengenal lah, atau tahu tentang September Hitam. Nah, dari sini mungkin dari Bung Fadil nih, kira-kira apakah dari segala tragedi di September Hitam ini, apakah ada yang mempengaruhi hidup Bung Fadil secara entah itu dalam berperilaku, dalam menentukan, dalam berbicara, atau bisa dibilang gerakan-gerakan lah, karena kan kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia nih, apakah mempengaruhi Bu? Ya, kalau bicara tentang dampak ya atau implikasi itu pasti kita juga terpengaruh lah, dimana pelanggaran HAM atau hak asasi manusia ini kan terjadi dari 3 era gitu kan, 3 rezim kan, rezim Soekarno, rezim Soeharto hingga pra-reformasi gitu, hingga reformasi kayak gitu. Yaitu yang terakhir adalah almarhum aktivis HAM itu Munir Said ya. Jadi yang perlu kita pahami atau kita memang tanamkan adalah memang bahwa sebagai mahasiswa ini kita mesti punya daya berpikir kritis yang tinggi gitu, daya berpikir kritis yang tinggi agar supaya kedepannya memang teman-teman ini juga punya rasa idealisme yang memang dipertahankan gitu. Nah, rasa idealisme inilah yang menjadi identitas kita sebagai mahasiswa, supaya melihat ini kurang ideal, ini nggak benar, itu kita perjuangkan. Karena ya kita sering mengklaim bahwa mahasiswa adalah agent of change, iron stock, penyangga dan sebagainya gitu kan, barometer kekuatan masyarakat dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya memang implikasi daripada banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September lalu.
Nah ini ada pertanyaan asik nih buat Bung Deksa nih. Kira-kira nih dari Bung Deksa sendiri, apabila Bung Deksa pada saat tragedi-tragedi itu, contohnya G30 SPKI ini, Bung Deksa pada tahun itu ya ada di situ nih. Kira-kira dari Bung Deksa sendiri itu melihat tragedi itu seperti apa nih? Apakah tragedi itu dilihat sebagai hal yang normal atau gimana? Kalau dari aku pribadi ya, terkait peristiwa tersebut pastinya suatu hal yang tidak normal gitu. Iya. Terjadi di sebuah negara yang katanya sudah merdeka, tetapi hal-hal seperti itu dipertontonkan gitu. Sebagai kita rakyat Indonesia melihat hal seperti itu suatu hal yang tidak wajar gitu. Kalau berada di posisi tersebut ya pastinya kita akan mencari kebenarannya gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini karena setelah banyak tragedi yang terjadi pastinya kan ada bentuk evaluasi nih ya, atau bentuk apa yang bisa dipelajari lah dari tragedi-tragedi September Hitam ya, dari Munir, G30 SPKI dan lain-lainnya, Pendeta Yeremia, banyak lagi lah seperti itu. Nah, mungkin dari Bung Fadil nih, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari September Hitam ini? Kalau saya rasa untuk mengambil pelajaran itu terlalu jauh ya, karena memang dari pengusutan itu kan memang belum selesai. Artinya tidak ada tindak lanjut untuk pada akhirnya mengusut tuntas. Kita cobalah pada ikhlas bangkit. Kalau teman-teman tahu kan ada beberapa film yang memang menggambarkan tentang peristiwa G30 SPKI, atau teman-teman GMNI mengenal dengan doktrinnya Soekarno bahwa ke stop gitu. Ada banyak nama G30S, G-stop nanti. Nah, dari situ pun G-stop ini pun ya kita melihat ada sebanyak ya kalau nggak salah ya datanya itu 500.000 orang anggota yang diklaim PKI, yang diklaim yang diduga PKI itu dihukum secara tanpa peradilan gitu. Jadi semata-mata dia diklaim PKI, diduga anggota PKI terus dibunuh gitu loh. Karena menganggap bahwa propaganda waktu itu adalah PKI apa ya istilahnya mengkhianati bangsa kita. Nah itu yang mestinya pada akhirnya diusut tuntas, bukan pada akhirnya mengambil pelajaran atau enggak, tapi diusut tuntas lah bagaimana kejadian ini. Ini kejadian yang enggak manusiawi juga kan. Sebagai bangsa yang mengaku nasionalis, sebagai bangsa yang mengaku nasionalis humanity ya mestinya kita usut tuntas dulu itu sebelum kita mengambil pelajaran. Ya pelajarannya mungkin bagi teman-teman ketika memang nanti di masa yang akan datang menjadi apa ya, sukses menjadi apa elit-elit politik mungkin ya, terutama Bung Deksa ini kan pasti keren nih nanti, putra dari Palembang, pasti menjadi elit-elit yang di Palembang lah. Itu mungkin lebih demokratis, lebih menerima kritik-kritikan itu sebagai sebuah simbol konstruksi yang membangun lah gitu, atau yang membangun dia itu sih kalau. Oke, memang pada akhirnya kejadian-kejadian atau tragedi-tragedi yang sudah terjadi itu kebanyakan memang belum diusut tuntas ya, dan belum ada penjelasan yang konkret dari para pejabat-pejabat negara ya. Dan ya bisa dibilang hukum yang ada ini tidak bisa memberikan jawaban yang pas bagi kerabat-kerabat korban gitu kan ya. Apalagi ya benar kata Fadil, pada akhirnya sila kedua ini belum terrealisasikan gitu kan, manusia yang adil dan beradab. Ya memang seperti itu. Nah untuk Bung Deksa nih, mungkin bagi generasi muda nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan generasi muda nih untuk ya menyikapi atau melihat tragedi-tragedi ini atau dalam memperingati September Hitam ini? Kalau dari aku pribadi tentunya titik pesan buat generasi muda bahwasanya kita harus terus melihat sejarah. Jangan melupakan sejarah semerta-merta. Karena kita harus mengetahui dulu apa yang sebelum terjadi dan saat ini bagaimana cara kita menyikapinya. Tentunya untuk hal-hal yang kemarin terjadi, kita sebagai generasi muda ya pastinya terpacu gitu untuk lebih semangat bahwasanya peristiwa yang sebelumnya terjadi itu menjadi bahan bakar kita lah untuk lebih berani. Jangan bungkam sebagai warga negara. Melihat abnormalitas yang terjadi, kita lawan, jangan hanya diam saja. Oke, harapan ke depan nih, kira-kira gimana nih bangsa kita ke depannya ini, harapannya gimana? Ya harapannya, ya pasti kita sudah
berapa kali ya untuk mengganti presiden, sudah ke-8 nantinya Ya. Bapak Prabowo Subianto. Hal yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi. Warga negara kita bebas berpendapat, memberikan kritikan kepada pemerintah yang pastinya itu akan membangun, bukan malah dibungkam, bukan malah dibatasi ruang gerak kita. Karena ya balik lagi, kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi suara rakyat adalah suara yang paling top. Menarik. Karena kalau kita lihat di zaman kemarin, tahun-tahun kemarin, kekuasaan itu bukan di tangan rakyat, tangan investor ya, ya kan. Sampai terjadinya kasus Rempang itu ya Rempang, tahu nggak? Kasus Rempang di mana rakyat ini secara langsung itu nggak dilihat, nggak sebagai sosok yang tinggi gitu ya di mata pemerintah, malah investor yang menjadi ya suara yang didengar gitu kan. Rakyat nggak didengar gitu kan, padahal kan itu ada tanah-tanah adat yang perlu dilindungi gitu kan. Jadi mungkin terakhir nih, mungkin Bu Fadil ada tambahan nih tentang September Hitam, karena bisa bilang habis ini sudah berganti bulan ya kan ya, ya ke bulan ya seperti itu. Ya kalau aku sih mungkin teman-teman nggak hanya berarti pada sebuah siap seperti bagaimana nanti implementasi secara karakter itu juga terbangun gitu kan. Ya menjadi mahasiswa ini kan juga menjadi tolak ukur barometer kekuatan kegiatan gitu. Siapa lagi yang pada akhirnya menjadi barometer yang menyimpun massa yang akhirnya bergerak ketika memang dibutuhkan ya mahasiswa gitu kan. Mahasiswa. Ya, adanya isu-isu tentang politik lokal, politik nasional itu kan juga mahasiswa yang mestinya tanggap dengan isu-isu tersebut, karena memang kepentingannya ya untuk kembali kepada rakyat kan gitu kan. Ya mungkin kalau kemudian saya sampaikan tadi suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei kan gitu kan. Ya mungkin perlu diingat juga bagi pejabat-pejabat